seperti itu, ternyata bisa menjadi direktur atau bahkan menjadi presiden direktur dari sebuah perusahaan, pastilah bahwa Anda adalah orang yang sangat kompeten. Pertanyaannya, bila terjadi merger atau akuisisi, perpindahan perusahaan tempat Anda bekerja itu diambil alih oleh pemerintah, siapa yang diganti pertama kali? Otomatis presiden, direktur, dan jajaran direkturnya. Pegawai negeri misalnya, amankah? Ada contoh kasus ketika ganti presiden, suatu departemen hilang. Ini kejadian nyata di salah satu seminar di Jakarta. Ketika seminar selesai, ada seorang bapak yang menghampiri saya dan menyatakan sangat berkesan atas seminar yang diberikan. Dia meminta bertukar kartu nama. Kartu nama dengan jelas menyebut bahwa beliau adalah duta besar sebuah negara. Untuk sebuah negara di Asia, tetapi ditulis duta besarnya dicoret. Waktu saya tanya kenapa dicoret, beliau menjawab seperti kata bapak tadi, ganti presiden, ganti duta besar, ganti menteri. Sebagai pedagang, amankah? Kita beralih ke misalkan pedagang. Sebagai pedagang, amankah? Banyak yang mengira atau mengatakan bahwa sebagai pedagang tidak akan ada yang bisa memecat. Oh ya? Ada orang yang bisa memecat kita sebagai pedagang. Siapa lagi kalau bukan pembeli ataupun customer kita. Misalkan saja ada suatu perusahaan garment yang memasok retailer yang besar. Mendadak manajer pembelian dari retailer tadi diganti, dan ternyata penggantiannya mengubah kebijakan untuk tidak membeli barang dari kita. Mendadak omset perusahaan kita bisa turun drastis, bahkan hingga 100%. Ada yang bilang, itu kan perusahaan besar. Kalau aku kan hanya perusahaan, warung kecil, jualan kecil. Selama warungku bisa menyajikan makanan enak, bersih, murah, pasti laku. Oh iya? Misalkan saja, mendadak di jalan depan warung kita ada seorang dipasang tanda dilarang parkir. Dengan mendadak omset Anda turun drastis. Atau misalkan saja ada orang yang tidak senang dengan kesuksesan Anda, lalu membuat isu bahwa makanan Anda yang sajikan selama ini memang enak karena menggunakan saripati tikus, saripati hewan begini, saripati begitu, yang membuat pembeli menjadi jijik dan tidak mau membeli lagi. Nah, bisa jadi bisnis Anda bisa hilang seketika. Lihat di sekitar Anda. Ada banyak pula orang yang beranggapan bahwa bila sudah kaya kita tidak mungkin bangkrut. Data ternyata ada orang lain. Robert T. Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Papa Kaya dan Papa Miskin mengungkapkan beberapa pengusaha kaya raya yang bangkrut. Dia menyebut nama-nama besar seperti Charles Schwab, Samuel Insull, Howard Hudson, Ivan Conger, Leon Fanger, Richard Whitney, Arthur Cohn, Jesse Livermore, dan Albert File. 25 tahun setelah dunia dengan mata kagum memandang orang-orang kaya itu, 4 orang di antara mereka mati dalam kemiskinan dan tidak meninggalkan sepeser pun bagi ahli waris mereka. Ada yang bahkan bertahun-tahun terakhir dalam hidup mereka harus dilalui dengan berhutang untuk sekedar bertahan hidup. 5 tahun terakhir dalam hidupnya, Charles Schwab bertahan dengan utang. 2 orang mati bunuh diri, 2 orang masuk penjara, dan seorang yang terakhir masuk rumah sakit jiwa. Betul bahwa tahun 1929 ada Great
Depression di Amerika, suatu resesi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak orang menderita. Kendati demikian, dalam setiap resesi selalu ada aja orang kaya yang bertambah dan selalu ada orang kaya baru. Lalu, apa yang membedakan orang kaya tetap kaya walaupun ada resesi sementara orang lain bangkrut? Kenapa? Bahkan ada orang yang menjadi kaya karena resesi. Apa yang membedakan mereka dengan orang yang tadinya kaya malahan lenyap? Jawabannya sederhana. Orang kaya yang bisa mempertahankan kekayaan mereka dan orang yang bisa saja menjadi kaya raya karena mereka siap. Mereka selalu bersiap diri dengan pikiran terbuka untuk selalu terus belajar dan bertindak mengikuti atau bahkan memimpin tren dan melakukan alokasi aset. Mereka memiliki sumber daya pendapatan yang beragam. Istilah kerennya, mereka memiliki multi stream of income. Orang-orang seperti itu akan tumbuh semakin kaya melalui perubahan-perubahan tersebut.